Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Dari minggu-minggu tuh memang harus ada progres, apalagi masukan-masukan dari judges itu buat semangat untuk tampil lebih bagus lagi. Yang dipersiapkan dari sini untuk perform yang nanti akan datang, kesehatan paling utama, mental, jaga suara, terus apalagi ya? Paling kayak gitu sih. Komentar juri yang paling membuat kamu bangkit untuk bisa menjadi lebih baik apa sih mungkin? Semua kritikan dari juri tuh membangun semangat aku sih. Kayak oke, kali ini aku kurangnya di sini, kali ini aku kurangnya di sini. Buat motivasi buat kedepannya gitu. Setiap minggu kan pasti selalu berkurang ya dari kamu yang itu satu. Nah, yang bikin kamu nervous untuk apa sih yang membuat kamu nervous untuk minggu kedepannya untuk tampil lebih baik? Kadang tuh kita tampil nggak nentu ya. Kadang ada pakai dancer, kadang sendiri, kadang pakai koreo, kadang diem aja gitu. Itu sih yang buat adrenalinnya beda. Jadi kalau pakai dancer kita lebih asik karena energi dancernya tuh ke kita gitu. Tapi kalau udah balik lagi ke sendiri, nah itu ngimbanginnya susah tuh. Biasa kalau sendiri mau ngapain ya, state act-nya harus gimana. Tapi persiapan mental sih memang. Nah, itu kesulitan kamu sendiri di atas panggung. Iya. Tapi selama ini kamu oke aja, maksudnya bagus-bagus aja. Mungkin gimana nih kamu untuk bisa di fase itu? Sekarang udah lebih tenang sih tentunya, karena udah beberapa kali juga naik panggung. Terus cara adaptasinya udah gampang lah. Jadi cukup buat tenangin diri dulu kan di belakang panggung tuh, tarik napas dulu, baca doa gitu-gitu. Sekarang udah lebih tenang sih. Berarti kamu sebelumnya udah pernah ikut Indonesian Idol ya, Kak? Udah pernah Kak, sebelumnya tuh di Medan. Di Medan tahun berapa? 2000 2023 kali ya. Ya di season yang lalu. Terus sekarang kamu memberanikan diri untuk ikut lagi, dan sekarang kamu udah di babak 11 ya? Iya, top 11 ya. Gimana nih perasaan kamu? Nyangka gak sih? Awalnya tuh memang gak nyangka sih, gak ada yang, emang gak pernah ada dalam ekspektasi aku. Dan tapi berkat dukungan nih dari teman-teman, dari keluarga yang buat aku nggak akan patah semangat. Nah, aku selalu semangat karena teman-teman aku sampai saat ini tuh sesuatu yang luar biasa banget buat aku. Yang bikin kamu untuk maju terus di apa ya, untuk kayak yakin kamu bisa di Indonesian Idol, mungkin siapa sih dulu favorit? Mungkin ada Indonesian Idol atau apa gitu, Kak? Yang paling jelas tuh pertamanya Bang Judika. Bang Judika salah satu inspirasi aku. Makanya aku memberanikan diri dari kampung datang ke kota gitu. Memberanikan diri dengan ilmu yang seadanya awalnya gitu. Tapi aku yakin anak dari kampung juga bisa bermimpi di kota gitu. Dari kampung kan mungkin biasanya sudah tahu lah ya kerasnya hidup di kota orang tuh gimana. Terus gimana nih cara kamu untuk bisa membangun dan bisa apa ya, kayak gue bisa nih loh walaupun gak dari kampung, itu seperti apa sih, Kak? Itu semangat dari kedua orang tua sih yang jelas. Dan mental tuh sangat berpengaruh juga. Kadang-kadang anak muda sekarang kan banyak yang mentalnya lemah gitu. Nah itu tergantung mental lagi sih. Keberanian diri, berani gas, resiko ya tanggung pemenang lah. Oke, untuk minggu ini seberapa yakin sih kamu membuat juri terpukau sama penampilan kamu untuk minggu ini? Maaf Kak, gimana Kak? Seberapa yakin kamu bisa membuat juri terpukau untuk penampilan kamu yang akan kamu
tujukan untuk pada minggu besok nih? Ya ini kan masih persiapan, tapi aku selalu berusaha yang jelas untuk tampilin yang terbaik untuk Indonesia. Aku tampilin yang terbaik buat juri, pokoknya yang terbaik sih. Aku nggak berani naruh berapa persen aku harus memukau juri, itu nggak berani. Tapi aku yakin pasti bisa. Tapi kamu sendiri mungkin punya trik-trik khusus atau cara-cara alanya Cambridge sendiri dalam mempersiapkan diri untuk tampil di spekta berikutnya. Biasa aku di belakang stage tuh ini sebelum naik panggung tuh untuk counter rasa grogi tuh dengan tarik napas gitu, tenangin diri dulu, nggak mau dulu ngobrol segala macam tuh gitu sih untuk ngatasin grogi. Tapi sebelum 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 itu kan memang harus ada persiapan, dan persiapan itu yang bikin kita berani tuh di panggung tuh itu. Jadi kita udah siapin bekalnya, apa yang harus kita lakuin di panggung. Nah itu sih. Oke, nyiapin bekal untuk Mm-mm. saingan kontestan di Indonesia itu kan juga nggak mudah ya. Nah, gimana kok akhirnya mungkin kamu sendiri bisa mengatasi rasa nervous kamu atau melihat kontestan yang lainnya kan pasti punya cara-cara tersendiri. Mungkin kamu melihatnya seperti apa? Tentu ya pressure-nya tinggi lah, jelas, karena teman-teman di sini luar biasa semua, punya karakternya masing-masing. Tapi aku nggak pernah nganggap mereka lawan. Aku nganggap mereka keluarga di sini, dan ya di atas panggung kita berkompetisi gitu. Siapa yang layak dan siapa, ya pokoknya kita harus bertarung di atas panggung. Tapi di luar situ aku nggak pernah ada berpikiran ini lawan aku, tuh nggak ada. Semua ngerangkul di sini. Sini aku nganggap ini keluarga baruku. Ini ya keluarga lah, kita sedekat itu dah. Gitu. Keluarga baru di Indonesia. Keluarga baru. Pernah terbesit nggak dalam pikiran kamu atau mimpi kamu bisa ada di panggung megah spektakuler di Indonesia ada? Berawalnya karena mimpi, makanya kan kok bisa berada di sini. Dan emang nggak ada yang nyangka, siapapun orangnya tuh nggak pernah nyangka akan datangnya tuh masa depannya kayak gimana. Jadi aku dulu punya mimpi ini, dan sekarang jadi kenyataan tuh sesuatu yang luar biasa buat aku gitu. Jadi semoga teman-teman juga bisa bisa mewujudin mimpinya gitu. Semua memang berawal dari mimpi, tapi perjuangan yang menentukan kenyataan itu kan ada gitu. Dan perjuangan kamu udah sampai di spektakuler Iya. ketiga ya. Iya, spektakuler show. Setiap kali kamu tampil setiap minggu itu kan selalu jadi FYP di berbagai platform media sosial. Mungkin kamu melihat itu seperti apa? Ya alhamdulillah, bersyukur banget karena apresiasi teman-teman juga, videonya bisa dipakai, soundnya tuh bisa dipakai. Karena aku sangat senang banget, bangga banget aku bisa menghibur teman-teman semua, apalagi lagu yang aku nyanyiin tuh nyampe ke kalian gitu. Itu rasanya tuh wah, di luar ekspektasi aku sih gitu. Tapi bersyukur banget. Dan kamu selama ini bisa mengatasi ketika kamu bernyanyi di luar comfort zone kamu itu, bisa kamu atasi atau mungkin seperti apa? Maksudnya gimana Kak? Maksudnya ketika lu menyanyikan lagu tapi di luar zona nyaman kamu nih. Oh, itu aku udah pernah bilang kan kemarin, aku nih penyanyi yang kayak bunglon lah bisa dibilang. Jadi nyanyi apa aja pun harus disikat sama Kendris. Nggak ada alasan nggak bisa. Jadi itu yang buat Kendris berbeda gitu sama yang lain. Mungkin ada yang cuman bisa galau, ada yang bisa ngebeat. Tapi di Indonesian Idol tuh
banyak banget challenge-nya dan itu menjadi tantangan buat kita sendiri gitu. Itu yang gokil sih. Oke. Selama menjalani karir trainer mungkin momen apa sih yang paling memorable bersama peserta-peserta lain, atau kamu paling dekat sama peserta siapa juga? Aku yang paling dekat tuh memang sama PC sama Pajar. Nah kita tuh dari Elim udah sedekat itu dan kita selalu jalin komunikasi tuh kalau lagi sebelum masuk showcase kemarin kita bincang bareng-bareng gitu. Gimana nih ke depannya, kita harus ngapain nih ke depannya gitu. Jadi teman diskusi dan teman candaan pun gitu. Ya mereka lah, tapi seluruh peserta di Indonesia tuh kita sama-sama keluarga semua. Sama kedekatannya semua dan ya sama lah kayak yang kalian lihat kayak gimana kekeluargaan di Idol Season 12 ini. Aku bangga banget sih. Menguatkan gitu gak sih, Kak? Saling menguatkan. Momen yang paling gak bisa aku lupain tuh ya salah satunya itu. Kalau ada salah satu teman yang lagi pusing nih gitu. Apalagi dari tim The Boys, kita satu kamar. Jadi kalau ada teman yang lagi kesusahan tuh, "Bang, ini gimana ya? Ini gimana ya?" Kita saling support gitu. Saling ngasih tahu, "Oh, ini coba kayak gini," cari solusinya bareng-bareng gitu. Itu sih yang paling seru. Oh, itu kalian membicarakan untuk penampilan selanjutnya. Oke. Berarti bisa dibilang saling kritik juga untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi mencari solusi buat buat perkembangan kita sama-sama sih gitu. Oke. Kamu kan kalau di karantina juga nggak megang HP. Berapa minggu sekali sih kalau boleh tahu? Seminggu sekali. Ya. Kalau kalian bosan biasanya ngapain aja sih sama Kak Pica sama yang lain juga? Paling kita tuh masak kalau enggak main gitar buat lagu. Emang gabutnya ya namanya juga bujangan kan. Gabut-gabutnya anak muda sih kayak gitu sih kayaknya. Kayak lebih ke mungkin ngopi dulu gitu pagi. Terus apa nih kegiatannya tuh dipikirin lagi mau masak atau mau ngulik lagu atau mau olahraga gitu. Banyak sih. Oke. Mungkin kesulitan selama di karantina untuk kamu sendiri apa nih? Atau mungkin yang biasanya makan teratur, makan nggak teratur sekarang jadi teratur. Apa sih Kak kesulitan kamu selama? Iya, emang namanya anak kos kan nggak pernah teratur ya makannya dari kalau di kos gitu. Tapi di Indonesian Idol alhamdulillahnya nih makan teratur dan kita dikasih buat olahraga, waktu olahraga gitu. Ada kelas koreo itu buat kita lebih semangat gitu jalanin harinya. Jauh dari keluarga mungkin seperti apa komunikasi dengan mereka? Itu yang agak sulit karena di seminggu tuh 1 kali megang handphone. Jadi ya di hari itu aja gitu komunikasi sama mama. Apalagi mama baru pulang kemarin. Ya mama kemarin ke Jakarta. Terus pas di penampilan kemarin tuh dia pamit izin balik gitu ke kampung dulu gitu, ada urusan. Itu baru pertama kali ditinggal mama, maksudnya pulang kampung atau sebelum-sebelumnya kamu udah ditemenin sama mama selama nyanyi gitu, supporter kamu? Mama tuh datangnya pas di Spekta berapa kak? Spekta 2 ya? Spekta 2 ya mama datang? Ya di Spektakuler Show 2 atau 3 waktu itu dia datang. Dan itu momen yang luar biasa, bangga banget. Aku gak nyangka mama bisa datang ke
kesini ngeliat aku langsung perform di panggung spektakuler itu wow. Apa yang mama sampaikan begitu, apa yang mama ucapin atau sampaikan ke kamu begitu dia melihat penampilan kamu di balik layar? Katanya sih bangga ya, tapi belum tahu aku dia seberapa bangga punya anak kayak aku. Kamu izin dulu gak sih sama mama dulu pas mau daftar Indonesian Idol? Izin sebelum aku berangkat ke Jakarta buat mutusin merantau tuh aku izin sama kedua orang tua, karena memang setiap perjalanan tuh memang harus ada doa orang tua tuh, percaya kalian? Terus gimana mama meyakinkan kamu bisa kok? Mama tuh percaya karena aku tuh anak laki-lakinya gitu yang bisa bertanggung jawab dengan apa jalan yang dia pilih gitu. Jadi makanya mama segampang itu ngelepasin aku gitu. Ya udah, kamu merantau tapi tanggung jawab dengan apa yang kamu kerjain lah gitu. Udah ngelepas gitu aja sih. Oke, mungkin terakhir seberapa yakin bisa lolos ke babak selanjutnya? Bismillah, harus yakin ya. Yakin banget. Kalau dihitung berapa persen ya 100% kita harus yakin. Karena kalau nggak ada keyakinan kayak mana mau lolos kan? Jadi harus yakin karena aku punya keluarga Kenzone juga di sana yang dukung aku, yang nggak ada hentinya, yang selalu setia ngevote aku. Itu karena mereka aku ada di sini juga. Hope you guys. Oke, mungkin terakhir promo untuk jangan lupa nonton Indonesian Idol ya. Ya kan Bu? Ya, sama dukungan. Sama dukungan. Oke, jangan lupa nonton Idol. Ulang kak. Viral. Oke, jangan lupa nonton Indonesian Idol di RCTI di jam 19. Jam 9. 21.15. Oh ya. Tunggu, promo dulu dong buat apa nama Oh ya, Kenzone. Iya, Kenzo. Oke, buat teman-teman Kenzone di seluruh Indonesia dan masyarakat Indonesia, jangan lupa vote aku. Caranya buka aplikasi RCTI Plus dan cari banner Indonesian Idol, cari nama aku Kenris dan vote sebanyak-banyaknya guys. Thank you.